Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Cahyarani Idalia, NRP 063. Di sini saya akan mendemokan terkait modul 6 Sistem Basis Data. Saya mohon maaf untuk kedepannya, mungkin saya akan kopas dari catatan saya di Notepad karena keterbatasan penyimpanan. Kurang lebihnya untuk Notepad seperti ini. Lebihnya seperti itu. Oke, untuk soal pertama, kan kita sebelum mengerjakan soal bisa mengimport database-nya. Jadi yang pertama kita membuat database-nya dulu. Ini kita di sini membuat kurang lebih seperti yang dikirim dari query ini. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu di sini selanjutnya nomor satu yaitu menampilkan first name dan last name dari profile beserta interest name mereka. Lalu tampilkan juga user yang belum punya interest. Maaf, setelah kita create tabelnya, kita melakukan insert into untuk memasukkan data dalam tabel tersebut. Yang pertama, kita melakukan insert into di tabel interest. Nah, di sini insert into di tabel interest yang dimasukkan value-nya untuk atribut interest ID, profile ID, dan interest name. Yang dimasukkan ada value-nya ini, tiga ini, sesuai seperti ini urutannya. Seperti ini nanti hasilnya. Lalu kita juga melakukan insert into di tabel message. Dan into di tabel message, value yang dimasukkan untuk atribut message ID, match ID, dan message text. Ini urut seperti value yang dimasukkan, urutannya seperti ini. Ya,
Lalu yang ketiga kita insert into di tabel profile. Nah, kita insert into di tabel profile yang dimasukkan untuk value-nya itu ada profile ID, di atribut profile ID, user ID, first name, last name, gender, birth date, profile bio, dan join date-nya. Nah, di sini tuh value-nya juga udah urut sesuai yang diinginkan seperti ini. Yang keempat, kita melakukan insert into di tabel user. Kita melakukan di tabel user, insert into-nya, value-nya itu yang dimasukkan di atribut user ID, email, username, password, dan phone number. Nah, di sini tuh value-nya juga udah urut sesuai yang diinginkan atribut, urutan atribut ini. Ya, lalu kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, lalu step yang ketiga, kita lanjutkan alter table untuk add si primary key-nya ini. Ini untuk add PK-nya di tabel interest, yaitu interest ID, di tabel match di sini PK-nya ada match ID, di tabel message di sini PK-nya ada message ID, di tabel profile ada PK profile ID, dan tabel user ada PK-nya user ID. Di sini saya menggunakan alter table. Di sini saya juga menggunakan alter table untuk memodify si interest ID-nya agar not null, auto increment, seperti itu, dan seterusnya. Seperti dan tabel seterusnya. Di sini saya juga menggunakan alter table untuk menambahkan FK. FK-nya yang ditambahkan di tabel interest itu ada
FK Profile ID. Lalu di double match itu ada FK Interest ID, di double message itu ada FK Match ID, dan di tabel profile ada FK User ID. Oke, karena tadi mungkin ada error, kita bisa cek lagi di tabel interest. Itu di sana sudah muncul si PK dan FK-nya. Di match juga ada, sudah tera PK dan FK. Di message juga seperti itu, sudah muncul PK dan FK. Profile juga muncul PK dan FK. Dan di user sudah muncul PK yaitu user ID-nya. Lalu, karena sudah muncul seperti itu, di sini kita hanya modify saja agar not null dan auto increment. Seperti ini, lalu go ya, seperti ini. Selanjutnya kita ke nomor satu, yaitu menampilkan first name dan last name dari profile beserta interest name mereka. Tampilkan juga user yang belum punya interest. Nah, untuk nomor satu, saya menggunakan ini, pakai select untuk menampilkan si first name dan last name dan interest name dari tabel profile. Lalu saya juga menggunakan left join dan order by. Nah, di sini muncul, tadi kan soalnya tampilkan juga user yang belum punya interest. Nah, berarti usernya tuh yang Ballerina Cappuccina, Cappuccino Assassino, Rico Camelo, dan Trulimero Trulicina. Seperti itu. Lalu lanjut di nomor 2 yaitu tampilkan interest name beserta match ID dan match time. Tampilkan juga interest yang belum di-matchkan. Nah, di sini saya pakai select untuk menampilkan interest name, match ID, match time dari tabel interest, dan saya juga menggunakan left join dan order by. Nah, di sini muncul untuk eh, interest yang belum di-matchkan. Seperti ini, berarti interestnya berarti ada coffee, cooking, hiking, dan traveling. Lalu nomor 3 yaitu tampilkan email user dari tabel user beserta plain name dan start date membership. Tampilkan juga user yang belum punya membership. Nah, karena tadi itu menjelaskan di sini ada membership, eh, di sini di database kan yang ada cuma tabel interest match message profile user. Jadi di sini saya membuat eh, tabel membership terlebih dahulu.
Nah, ke tabel membership yang di sini isinya ada membership ID yang sudah jadi PK, lalu user ID, dan name start date. FK-nya itu user ID. Nah, membershipnya sudah ada. Lalu kita melakukan insert into untuk menambahkan data di dalam tabelnya. Nah, di sini insert into di tabel membership yang value-nya yaitu untuk memasukkan value di atribut user ID, plain name, dan start date-nya. Nah, di sini sudah urut seperti atribut yang diinginkan. Nah, seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu tadi kan soalnya yaitu tampilkan email user beserta planning dan start date membership. Ini saya pakai select. Eh, maaf. Select untuk menampilkan email, planning, dan start date-nya dari tabel user. Sesuai yang diinginkan ini dari tabel user. Nah, saya juga menggunakan live join dan order by. Ini adalah email, plain name, dan start date-nya. Lalu kita ke nomor 4, yaitu menampilkan match ID, interest name, dan jumlah pesan yang terkirim pada setiap match. Di sini saya memakai select untuk menampilkan match ID, interest name, yang menghitung eh, message ID jumlah pesan yang terkirim pada setiap match. Nah, karena untuk menghitung message ID, jadi kan ini katanya jumlah pesan kan. Jadi pakai aliasing S jumlah pesan. Dari tabel match, maaf, dari tabel match, dan saya juga menggunakan left join, group by, dan order by. Nah, di sini jadinya return an empty result yang tampil hanya seperti ini. Lalu kita lanjut ke nomor 5, yaitu menampilkan first name, last name dari profile, dan email dari user.
Di sini saya menggunakan select juga untuk menampilkan first name, last name, dan email dari tabel profile, joinnya yang tadi user itu, dan order by. Nah, di sini muncul first name, last name, dan emailnya kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjut ke nomor 6, yaitu membuat sebuah tabel bernama log tambah interest yang mencatat log saat interest baru ditambahkan ke dalam sistem. Nah, di tabel itu memiliki kolom, yaitu log ID sebagai BK, interest ID dan profile, ID sebagai FK, interest name, terus dan waktu tambah juga. Nah, otomatis dari situ kita klik si tabel log tambah interest itu. Nah, di tabelnya yaitu yang tadi itu namanya tuh log tambah interest. Nah, di dalamnya itu ada log ID sebagai BK seperti ini dan interest ID, profile ID sebagai FK. Lalu ada juga kolom lain yaitu interest name dan waktu tambah. Nah, seperti ini. Lalu yang ketujuh yaitu buatlah sebuah trigger yang akan menambahkan log ke dalam tabel log tambah interest setiap kali ada data baru yang dimasukkan ke dalam tabel interest. Trigger ini harus mencatat interest ID, profile ID, interest name, dan waktu tambah dari setiap insert yang terjadi pada tabel interest. Nah, di nomor 7 ini saya menggunakan delimiter. Kita batch yang triggernya. Di sini kita create trigger dengan insert into tambah interest. Yang di dalamnya ada interest ID, profile ID, interest name, waktu tambah. Lalu yang baru itu ada interest ID, profile ID, interest name. Intinya seperti itu. Mm-mm. Lalu kita lanjut ke nomor 8, yaitu membuat sebuah tabel bernama log pesan baru yang mencatat log pesan baru yang terkirim dalam sistem. Tabelnya itu memiliki kolom-kolom log ID sebagai BK, message ID, match ID, message text untuk mencatat ID pesan, ID match, dan teks pesan yang dikirim. Dan ada kolom waktu kirim untuk mencatat waktu pengiriman pesan. Nah, karena membuat tabel berarti kita pakai si create table ini. Kita create table yang namanya log pesan baru. Nah, di sini yang jadi PK kan log ID. Lalu ada FK-nya yaitu message ID dan match ID. Dan kolom lainnya ada message text dan waktu kirim.
Untuk nomor 9 yaitu membuat sebuah trigger yang akan menambahkan log ke dalam tabel log pesan baru setiap kali ada data baru yang dimasukkan ke dalam tabel message. Trigger ini harus mencatat message ID, match ID, message text, dan waktu kirim dari setiap insert yang terjadi pada tabel message. Nah, di sini berarti kita membuat create triggernya. Nah, kita create triggernya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu yang nomor 10 yaitu membuat trigger yang akan menambahkan log ke dalam tabel log tambah interest setiap kali ada data yang dihapus dari tabel interest. Trigger ini harus mencatat interest ID, profile ID, interest name, dan waktu tambah yang berisi waktu penghapusan interest tersebut. Berarti kita juga membuat grade si triggernya itu. Seperti tadi, kita sudah berhasil untuk membuat kreasi triggernya itu. Lalu lanjut ke nomor 11, yaitu membuat view yang menampilkan match ID, match time, dan jumlah pesan yang terkirim dalam setiap match. Nah, di sini karena create view, berarti kita pakai create juga. Jadi ini untuk membuat sebuah view yang menampilkan match ID, match time, dan jumlah pesan yang dikirim dalam setiap match. Nah, ini namanya view-nya yaitu view match message yang di sini menampilkan menggunakan select match ID, match time. Di sini ngitung message ID-nya. Nah, message ID ini saya menggunakan aliasing S, yaitu jumlah pesan. Jadi yang muncul ada 3 ini. Dari tabel match, dan saya juga menggunakan left join, group by, dan order by. Nah, dari sini, lalu untuk menampilkannya, itu saya bisa menggunakan select bintang. Itu menampilkan semua view-nya. Nah, di sini muncul return an empty result. Di tidak ada sama sekali. Lalu lanjut ke nomor 12, yaitu membuat sebuah view yang menampilkan nama interest, interest name, dan jumlah match yang terkait dengan interest tersebut. Nah, kurang lebihnya sama seperti tadi, yaitu kita create view-nya. View-nya kita namakan view interest match. Nah, di sini menampilkan menggunakan select yang ditampilkan hanya interest name dan jumlah match. Jumlah match ini yang awalnya dari match ID. Dari
bell, interest, dan saya juga mengenal left join, group by, dan order by. Untuk menampilkannya juga menggunakan select bintang. Dan select bintang untuk menampilkan semua datanya dari yang kita buat tadi, create view-nya. View-nya namanya view interest match. Gitu. Nah, yang muncul interest name dan jumlah match-nya. Nah, di sini tertera jumlah match-nya 0 semua. Lalu lanjut ke nomor 13. Di nomor 13 ini sama seperti nomor 11, 12, yaitu membuat view yang menampilkan detail pesan, yaitu message ID, message text, dan match time dari setiap pesan yang terkirim. Nah, tadi kan yang terkirim kan tidak ada ya, belum ada. Di sini create view juga. Nah, di sini dinampilkan view message details untuk menampilkannya hanya data message ID, message text, dan match time. Menggunakan select ini. Dari tabel message, seperti itu. Nah, untuk menampilkan semua data, saya menggunakan select bintang juga untuk menampilkan yang si view message detailnya itu. Dan karena tadi yang terkirim tidak ada, belum ada, jadi di sini tidak muncul apa-apa alias return an empty result seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 14. 14 juga create view yang menampilkan semua interest yang belum dipasangkan dengan match manapun. Review juga. Nah, sekarang itu namanya jadi view unmatched interest. Nah, di sini menampilkannya juga menggunakan select yang ditampilkan hanya interest name dari tabel interest. Nah, di sini untuk menampilkan semua, saya menggunakan select bintang. Menampilkan yang view unmatched interest-nya. Nah, di sini tadi kan mintanya untuk menampilkan interest yang belum dipasangkan match manapun. Nah, ini adalah name dari yang belum dipasangkan sama sekali, yaitu ada coffee, cooking, hiking, dan traveling. Lanjut ke nomor 15, yaitu membuat sebuah view yang menampilkan match ID dan jumlah pesan yang terkirim pada setiap match yang sudah memiliki pesan terkirim. Review, view-nya sekarang menjadi match with message. Nah, kita di sini menggunakan select
untuk menampilkan hanya match ID dan jumlah pesan. Nah, jumlah pesannya yang awalnya itu namanya message ID, sekarang menggunakan S menjadi jumlah pesan dari tabel match. Nah, sama seperti tadi untuk menampilkannya menggunakan select bintang dari yang view match with message tadi yang kita tambahkan. Nah, karena tadi belum ada pesan yang terkirim, jadi untuk yang tampil di sini match ID dan jumlah pesannya yaitu menjadi return an empty result. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.